Pembahasan dari kitab Arba'in An-Nawawi karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, alhamdulillah di pertemuan terakhir ini telah kita selesaikan terkait dengan hadits yang kedua dan banyak faidah yang telah kita sampaikan. Kemudian saya ingin memberikan usulan kepada kawan-kawan sekalian bahwa sehubungan hadits ketiga itu hampir mirip dengan hadits yang kedua. Hadits yang ketiga yang akan kita baca itu hampir mirip dengan hadits yang kedua, maka kita berinisiatif untuk menjelaskan langsung hadits yang keempat insyaallah taala. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قال حفظه الله تعالى الحديث الرابع وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري. Baik, saya menghimbau kepada kawan-kawan sekalian agar kita lebih mencermati dan fokus terhadap apa yang akan disampaikan oleh penulis terkait dengan hadits yang keempat. Hadits yang keempat ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil darinya terkait bagaimana seorang muslim itu jangan pernah merasa aman dari yang namanya ujian, jangan pernah merasa bangga dengan apa yang dia miliki, karena segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Baik buruknya kehidupan seorang hamba di dunia atau di akhirat, itu semuanya tergantung dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya hadits ini banyak bercerita tentang takdir yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik, disebutkan oleh penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadits ar-rabi'. Hadits yang keempat. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq. Dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekilas tentang sahabat ini, beliau sahabat senior yang pernah menjabat di berbagai kota dan menjadi khalifah, yakni di kota Kufah. Iya, di kota Kufah beliau menjadi gubernur, menjadi pemimpin di wilayah Kufah, dan di saat itu ada bawahannya juga termasuk sahabat yang merupakan sahabat yang memiliki banyak keutamaan juga, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Dan beliau ini termasuk sahabat yang pertama kali menyaksikan terjadinya bid'ah di masa para sahabat. Di masa pemerintahan beliau inilah, bahkan beliau yang pertama kali menyaksikan awal kali terjadinya perkara bid'ah muncul di masa para sahabat yang dikenal dengan bid'ah zikir berjamaah. Dan itu kisahnya ma'ruf, disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam muqaddimah sunannya. Beliau sebutkan sanadnya bersambung kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddatsana Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan beliau ini adalah seorang yang shadiq, orang yang jujur lisannya, wal masduq, dan orang yang dipercaya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam dikenal oleh para sahabat dan juga dikenal oleh musuh-musuh Islam dari kafir Quraisy. Beliau adalah orang yang sangat jujur. Lebih daripada itu, beliau juga dikenal akan kejujurannya dan akan amanahnya. Jadi beliau mengumpulkan dua karakter yang sangat indah. Yang pertama, jujur pada lisannya, dan yang kedua, beliau terpercaya pada tindakannya. Dipercaya akan amanahnya, akan keadilannya, akan keindahan akhlaknya. Iya. Wa inna ahadakum, Rasulullah SAW mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim seorang ibu selama 40 hari masih dalam fase nutfah. Nutfah itu adalah air mani. Iya. Masya Allah, ketika kita mencermati hadis ini akan memunculkan sifat kerendahan diri, sifat kerendahan hati untuk setiap muslim yang mencermati hadis. Kenapa? Sebab dia sadar bahwasanya sehebat apapun yang dia miliki dari harta, pangkat dan jabatan, mereka tidaklah tidak lebih daripada satu tetes air mani yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dari air yang hina. Di dalam keluar pun dari lubang yang hina, dan mereka keluar dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Itulah awal kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yaitu berkumpulnya dua air, antara air perempuan dengan air laki-laki. Kemudian manusia tersebut berproses di dalam rahim seorang ibu, kemudian dia keluar dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidakberdayaan. Jadi subhanallah, di antara tips ya agar seorang hamba itu bisa bisa menghilangkan kesombongan pada dirinya, dia lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan awal kali proses penciptaan manusia. Bahwasanya manusia ini tidak lebih daripada satu tetes air mani. Dengan satu tetes air mani tadi Allah ciptakan manusia dengan beraneka ragam suku dan budaya dan warna kulitnya dan agama-agamanya. Jelas ya? Baik. Jadi dikatakan oleh penulis atau Rasulullah SAW, "Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik." Kemudian berlalu 40 hari, maka berubah menjadi apa? Segumpal darah. "Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik." Kemudian berlalu lagi 40 hari dan berubah menjadi segumpal daging. Inilah proses terciptanya manusia di dalam rahim seorang ibu. Awalnya selama 40 hari masih dalam setetes air mani, kemudian 40 hari yang kedua berubah menjadi segumpal darah, kemudian 40 hari yang ketiga berubah menjadi segumpal daging. Nah, setelah melewati 40 hari sebanyak 3 kali, 40 kali 3 berapa? Berarti 120. Berarti berapa bulan itu? 4 bulan. 4 bulan ya. Nah, selama 4 bulan tersebut akan terjadi proses yang lain. Prosesnya itu apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma yursalul malak fayunfakhu fihi ar-ruh wa yurba'u bi arba'i kalimat." Kemudian diutuslah malaikat dan ditiupkan ruh pada janin itu, wa yurma'u bi arba'i kalimat, dan dicatat untuknya 4 perkara. Inilah yang disebut dengan catatan takdir di alam rahim. Yang kalau kita mengetahui bahwa penulisan takdir itu ada banyak bentuknya dan banyak pembagiannya.
Yang paling mendasarnya adalah penulisan takdir di Lauhil Mahfuz ini yang tidak akan berubah selama-lamanya. Iya. Itulah yang tidak akan berubah selama-lamanya. Kemudian penulisan takdir yang kedua adalah di alam rahim. Setiap dari manusia yang hendak lahir di muka bumi, pada saat mereka sudah berumur 4 bulan di dalam rahim seorang ibu, di situ Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan takdir makhluknya. Apa yang ditulis? 4 perkara akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, ada penulisan takdir setiap tahunnya. Dan itu terjadi di malam kemuliaan atau yang disebut dengan Lailatul Qadri. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami turunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, di malam penuh dengan kemuliaan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, dan di malam itu ditetapkan segala perkara. Maksudnya kata para ulama, di malam Lailatul Qadri Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir yang terjadi setiap tahun. Yang terjadi pada tahun tersebut akan dituliskan takdir terkait dengan hamba tersebut, apakah dia binasa ataukah celaka, mendapatkan musibah, mendapatkan nikmat, ditulis takdirnya. Jelas? Ada juga penulisan takdir setiap setiap harinya atau setiap pekannya ada. Saya lupa dalilnya ya. Itu daripada penulisan takdir itu ada banyak bentuknya dan ada banyak pembagiannya. Dari 3 yang terakhir itu semuanya bisa berubah-ubah. Bisa berubah. Iya. Tapi untuk penulisan takdir di Lauhil Mahfuz tidak akan pernah berubah. Jelas ya? Ya, kalau seandainya terjadi perubahan pada pada takdir, pada penulisan takdir, iya. Perubahan itu semuanya juga tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Itu penulisan takdir yang paling intinya. Jelas ya? Baik. Kemudian dikatakan wa yurma'u bi 4 kalimatin, dan ditulislah 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Dicatat tentang rezekinya, tentang ajalnya, apakah dia celaka ataukah bahagia. Iya. Ini di antara hadits yang membuat seorang hamba itu menjadi tenang hidupnya, tentang rezekinya, tentang amalannya. Dan dia tidak akan pernah mempedulikan daripada rezekinya. Sepanjang rezekinya sudah dicatat oleh Allah, dia tidak akan pernah memusingkan tentang rezekinya. Selama dia bertawakal dan dia menempuh sebab-sebabnya, pasti Allah tanggung rezekinya. Jangankan manusia yang sudah hidup di dunia ini ya, yang mereka telah diberikan banyak fasilitas oleh Allah. Diberikan mata, hidung, telinga, mulut, kaki, tangan. Seorang makhluk yang masih berada dalam janin saja, Allah tanggung rezeki mereka. Ini seorang manusia masih berada dalam janin, Allah tanggung rezekinya, dia masih bisa makan. Padahal belum bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa itu. Dalam perut saja berputar-putar. Tapi bayangkan Allah tanggung rezekinya. Apa yang dimakan oleh ibunya itu juga yang dimakan oleh anaknya di dalam janin, dalam rahim. Begitu luar biasanya. Namun terkadang manusia terlalu berlebihan dalam memikirkan tentang rezekinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berikan segalanya untuk mereka. Ada mata, ada telinga, kedua tangan, kedua kaki. Bahkan mereka sebagiannya sudah memiliki gelar, sudah memiliki dari berbagai fasilitas, namun masih memikirkan tentang rezekinya, mengkhawatirkan. Ini kalau saya belanjakan rezekiku ini, besok saya mau makan apa? Ini kalau saya nafkahi, saya sedekahi, besok saya mau makan apa? Masih memikirkan tentang rezekinya di hari esok. Padahal disebutkan oleh para ulama ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya seorang mengkhawatirkan rezekinya di hari esok itu sudah tercatat satu dosa untuknya. Kenapa dicatat sebagai dosa? Karena dia seakan-akan ragu kepada Allah yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Jadi subhanallah, ini hadis kalau kita lebih cermati lagi akan membuat kehidupan itu semakin tenang, semakin damai.
Tidak ada kekhawatiran terhadap rezeki. Tidak ada kekhawatiran tentang tentang kehidupan, sebab semuanya sudah dicatat oleh Allah. Tinggal kita beramal, maksimalkan sebab-sebab, banyak berdoa kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan untuk seorang hamba. Jelas ya? Jadi 4 perkara yang ditulis ketika manusia berada di dalam rahim. Yang pertama tentang rezekinya, tentang ajalnya. Ajalnya juga ditulis oleh Allah. Di mana dia wafat, kapan dia wafat, dengan apa dia meninggal, apakah di atas kebaikan, itu yang kita harapkan, ataukah di atas keburukan, na'udzubillahi min dzalik. Allah sudah tahu semua ya. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya tentang ilmu hari kiamat. Iya, wa yunazzilul ghaith, dialah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia juga yang mengetahui tentang kondisi manusia di alam rahim. Apakah apa jenis kelaminnya, apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat, apa yang dia makan, bagaimana bentuknya, apa warna kulitnya, Allah yang paling mengetahuinya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tak seorang pun jiwa itu yang mengetahui apa yang akan dikerjakan di hari esok. Tak seorang pun di antara kita mengetahui. Ada yang mengetahui tentang apa yang dikerjakan di hari esok. Apakah mendapatkan musibah ataukah nikmat? Apakah dia tertawa terbahak-bahak ataukah dia menangis terseduh-seduh? Tidak ada yang tahu. Mungkin bisa saja kita hari ini tertawa terbahak-bahak, tapi besok tidak ada yang tahu. Kan begitu? Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan meninggal. Kita semuanya tidak ada yang tahu di mana kita akan meninggal. Sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi lebih dipertegas lagi tentang takdir tersebut. Iya. Halo, Ma. Halo. Ya, waalaikumsalam. Lagi taklim, Ma. Afwan. Sebentar. Iya, sebentar saya telepon gini. Iya. Iya, iya. Iya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairuh." Demi jiwaku yang berada di tangannya, atau demi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian sepanjang hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga. Jadi hadis adalah hadis yang merupakan tamparan kepada kita semuanya agar supaya tidak bermudah-mudahan memvonis orang lain dengan kejelekan ataukah dengan kebaikan. Jangan bermudah-mudahan ketika kita melihat ada seorang yang taat beragama, kita pastikan dia menjadi penghuni surga. Tidak boleh. Atau sebaliknya, kita melihat ada seorang yang sangat bejat, sangat hina, sangat durhaka, sangat kejam, sangat suka berbuat maksiat, suka melakukan pelanggaran, jangan terlalu cepat untuk memvonis dia sebagai penghuni neraka. Iya. Itu terlarang semuanya. Kenapa? Berdasarkan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, "Wa inna ahadakum." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, dia mengerjakan amalan penduduk surga. Mengamalkan amalan penduduk surga. Salat, zakat, puasa, majelis taklim, baca Quran, berbakti sama orang tua, menjaga silaturahim, zikir pagi petang dan segala macam. Dikerjakan semuanya. Sepanjang hidupnya dia kerjakan. Iya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai antara dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal saja. Maksudnya ketika dia hendak meninggal, ternyata takdir mendahuluinya. Dan dia di akhir hidupnya mengerjakan suatu amalan yang merupakan amalan penduduk neraka, dan dia masuk dalam neraka tersebut. Coba lihat ya. Seorang yang puluhan tahun menghabiskan umurnya dalam kebaikan, kemudian hingga akhirnya takdir mendahuluinya. Di akhir hidupnya ternyata dia mengerjakan suatu amalan penduduk neraka, dan dia tergolong sebagai orang yang dimasukkan ke dalam neraka.
La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui akhir dari kehidupannya. Apakah baik ataukah buruk? Kalau baik itu yang kita harapkan. Kalau buruk, na'udzubillah. Jelas ya? Itulah para ulama menyebutkan bahwasanya seorang di dunia ini jangan pernah merasa aman. Baik itu kiai, baik itu ustadz, baik itu penceramah, baik itu masyayikh, baik itu siapapun. Yang rajin salat, yang rajin puasa, jangan pernah merasa aman. Sebab kehidupan dunia itu penuh dengan misteri. Iya. Ada tadinya orang yang menghabiskan umurnya siang, pagi, sore, malam, menghabiskan umurnya dengan kemaksiatan, perbuatan dosa. Ternyata di akhir hidupnya Allah berikan hidayah sehingga dia mendapatkan husnul khatimah. Diberikan hidayah di penjuru hidupnya, dia bertaubat, dia sadar dari segala dosa-dosanya, kemudian dia pun mendapatkan husnul khatimah. Atau terbalik atau sebaliknya, ada seorang yang puluhan tahun bermajelis ilmu, menghafalkan Quran, menghafalkan riwayat, menghafalkan hadis, mengerjakan salat malam, mengerjakan puasa Senin Kamis. Dia habiskan umurnya. Namun ternyata di akhir hidupnya Allah Subhanahu wa taala palingkan dia dan dia mengerjakan amalan penduduk neraka dan dia tercatat sebagai orang yang wafat dalam keadaan su'il khatimah. Nasallallahu salamul afiyah. Maka dari sekarang mari saya mengajak ke semuanya, jangan kita mudah meremehkan orang-orang yang mereka bergelimang dengan dosa. Jangan pernah meremehkan mereka. Kalau kita melihat ada kawan-kawan kita yang sedang terjerumus dalam dosa, doakan kebaikan. Jangan ini bandak mentong ini anak. Nah, kali ini anak ini kayak saya sudah putus harapan kayaknya tidak bisa baik ini orang. Jangan mengatakan demikian. Jangan katakan demikian. Rahmat Allah begitu luas. Kasih sayang Allah sangatlah besar kepada hamba-hambanya. Jangan terlalu cepat memvonis orang dengan kejelekan. Jangan. Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya Nabi SAW mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dia mengerjakan amalan penduduk neraka, bermaksiat, berbuat dosa, berbuat pelanggaran, siang malamnya, pagi sorenya, setiap harinya. Dia kerjakan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai dia antara dirinya dengan neraka tersebut tinggal sejengkal. Sudah mau masuk neraka dia ini. Tapi takdir mendahuluinya. Takdir mendahuluinya. Ternyata takdir menyatakan bahwasanya dia termasuk penduduk surga dan dia dimasukkan ke dalamnya. Itu maksud hadis ini. Jelas? Baik. Ini terkait dengan hadis yang telah kita bacakan, kita akan sebutkan penjelasannya. Silakan. ثم قال حفظه الله تعالى ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه يجمع لأن المولود يتكون من الماءين ماء الرجل وماء المرأة قال تعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يعني مختلطة ويقول جل وعلا يخرج من بين الصلب والترائب أي صلب الرجل وترائب المرأة فالمولود يخلق من الماءين ماء الرجل وماء المرأة. Baik. Kata beliau, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an telah menceritakan kepada kami, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang jujur dan orang yang terpercaya. Dalam hadis ini terdapat seorang itu hendaknya mencontoh dan mengambil panutan dari manusia yang sangat-sangat jujur, dari manusia terbaik, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita mengaku sebagai umatnya, maka kita harus mencontoh beliau dalam perilakunya, pada tindakannya, pada akhlaknya. Sebab itu adalah kemuliaan seorang hamba. Seorang hamba itu akan dinilai sebagai seorang yang mulia jikalau dia memiliki akhlak yang baik. Kalau tidak ada akhlaknya, maka biasanya dikali nol oleh orang lain. Tapi tentunya akhlak ini harus diiringi dengan apa? Ketakwaan, punya tauhid, punya keimanan. Sebab tidak ada artinya juga seorang punya akhlak yang baik kemudian ternyata tidak punya keimanan.
agamanya bukan agama Islam, dia tidak punya keimanan kepada Allah, ini semuanya dikali nol juga. Yang terbaik itu adalah seorang bagus akhlaknya dan bagus juga akidahnya. Itu yang terbaik. Iya. Jadi harus diperhatikan dua perkara ini. Kita perbaiki tauhid, perbaiki akidah, dan juga jangan pernah meluputkan, melalaikan dari yang namanya tentang akhlak dan adab. Ini Nabi SAW ya dikatakan as-sadiqu wal masduq, orang yang jujur dan terpercaya. Kejujuran beliau SAW itu sudah dikenal sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi. Bahkan beliau dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang sangat-sangat terpercaya. Iya. Yang mana sifat terpercaya ini, sifat amanah ini di zaman sekarang sangat-sangat sulit untuk kita dapatkan. Iya. Jangankan orang awamnya ya, untuk yang kenal sunnah saja, untuk kita mencari orang amanah di antara mereka sangat-sangat sulit untuk didapatkan. Sulit sekali. Iya. Apalagi untuk orang awamnya lebih parah lagi. Iya. Dan seorang muslim itu semakin bagus akhlaknya, semakin bagus kepribadiannya, semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin tinggi keimanannya. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Jadi Nabi menyebutkan bahwasanya mukmin yang paling tinggi keimanannya adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Mereka yang memiliki akhlak yang baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seakan-akan beliau diutus oleh Allah tidak ada tujuannya kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kata beliau. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah. Beliau menggunakan bahasa innama. Innama dalam bahasa Arab itu adalah kalimat pembatasan. Jadi seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi bahwasanya beliau diutus itu hanya sekedar untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menunjukkan bagaimana sangat pentingnya itu tentang akhlak dan adab. Dan banyak di antara kita ya, tidak yang berbicara atau mungkin yang mendengarkan dan kawan-kawan sekalian, banyak di antara kita yang ketika ada pembahasan seputar adab dan akhlak, kita menganggap remehnya. Jadi pembahasan tentang adab makan, adab minum, kurang menarik. Adab tentang berkunjung ke rumah kawan, adab kepada guru, adab kepada kawan, adab kepada tetangga. Pembahasan-pembahasan untuk orang awam ini. Saya sudah belajar, tidak perlu lagi belajar seperti ini. Dan demikian keadaannya. Semua dalam agama Islam adalah perkara yang penting. Sampai sekalipun dalam pembahasan adab. Karena dia penting sehingga diajarkan oleh Nabi SAW. Andai kata ada suatu perkara yang tidak penting dalam agama Islam, maka Nabi tidak akan ajarkan. Ketika Nabi ajarkan perkara tersebut, menunjukkan bahwa hal tersebut adalah perkara yang sangat penting, maka harus dipelajari. Sampai dalam urusan adab dan akhlak. Adab tentang adab minum, adab makan, adab tidur, adab ini, adab itu jangan dianggap sepele. Iya. Jangan dikatakan saya sudah belajar, saya harus belajar tentang manhaj, tentang akidah, tentang tauhid. Betul. Itu penting. Tapi untuk adab jangan juga dilalaikan. Kan begitu? Jangan juga dilalaikan, sebab ini adalah perkara yang penting karena dia penting sehingga Nabi mengajarkannya. Jelas ya? Itu logika sederhananya. Baik. Kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi." Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim seorang ibu. Maksudnya dikumpulkan itu di annal mauluda yatakawwanu minal ma'ain. Karena seorang anak yang tumbuh dalam rahim seorang ibu itu mereka dikumpulkan dari dua air mani yang berbeda. Iya. Air mani perempuan dan air mani laki-laki. Mana yang mendominasi maka itulah jenis kelaminnya. Iya. Ini mohon maaf, ada yang jomblo di sini? Kalau jomblo jangan terlalu membayangkan dulu ya. Iya.
Yang sudah menikah saja silahkan membayangkan, tapi yang masih jomblo jangan terlalu membayangkan. Soalnya pembahasan sensitif ini. Iya, terkait dengan air laki-laki dan air perempuan. Disebutkan oleh para ulama terkait dengan jenis kelamin seorang anak di dalam rahim seorang ibu itu tergantung dengan airnya, apa yang mendominasi. Ketika air laki-laki lebih mendominasi, maka biasanya yang tumbuh, yang hidup adalah jenis kelamin laki-laki. Iya. Dan kalau seandainya air perempuan lebih mendominasi, maka biasanya jenis kelaminnya juga adalah perempuan. Jikalau yang mendominasi air perempuan, maka jenis kelaminnya juga biasanya perempuan. Iya. Ini terkait dengan apa namanya? Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia dikumpulkan penciptaannya. Kenapa dikatakan dikumpulkan? Sebab manusia ketika mereka berproses dalam rahim seorang ibu, mereka memang dikumpulkan dari dua air yang berbeda. Baik. Kata beliau, ma'ur rajul wa ma'il al-mar'ah. Air laki-laki dan air perempuan. Jangan lagi ditanya tentang air apa itu, Ustaz. Sudah dipahami semuanya ini. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin." Iya. Sungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air mani. Amsyajin. Apa itu amsyajin? Kata para ulama, yakni mukhtalithah, air yang bercampur. Jadi jangan kita berpikir bahwasanya kita itu hanya tumbuh dari airnya laki-laki. Tidak, kita itu adalah gabungan daripada dua air yang berbeda, air laki-laki dan air perempuan. Jelas ya? Baik. Wa yaqulu jalla wa ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Manusia tersebut mereka tumbuh dan keluar dari as-sulbi. As-sulbi tersebut maksudnya airnya laki-laki. Wat tara'ib maksudnya tara'ib airnya perempuan. Fal mauludu yukhlaqu minal ma'ain, ma'ir rajul wa ma'il mar'ah. Maka anak yang tumbuh dalam rahim seorang ibu, mereka dikumpulkan dari dua air yang berbeda. Iya. Air laki-laki dan air perempuan. Baik, lanjut. Summa qala hafidhahullahu ta'ala qala yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfata yakni nuqata mani. Qala summa yakunu fi dhalika 'alaqatan yatahawwalu al-maniyyu ila damin. Hadhihi al-'alaqata fi muddati 40 yawman, hadhihi 80 yawman. Baik. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya dikumpulkan penciptaannya manusia di dalam rahim seorang ibu selama 40 hari dalam bentuk setetes air mani. Jadi 40 hari pertama itu masih dalam bentuk air mani. Iya. Kemudian 40 hari yang kedua berubah bentuknya, yang tadinya air mani berubah menjadi segumpal darah. Itulah disebutkan oleh penulis, yatahawwalul maniyyu ila dam. Air mani ini akan berubah menjadi segumpal darah. Hadhihi alaqatu fi muddati 40 yawman. Hadhihi 80 yawman. Iya. Dan apa namanya? Perubahan tersebut terjadi pada 40 hari. Iya, berarti sudah berapa? 80 hari. 40 hari untuk fase air mani dan 40 hari fase apa namanya? Gumpalan darah. Baik. Kemudian summa qala hafidhahullahu ta'ala qala summa yakunu fi dhalika mudghatan thumma yatahawwalu min ad-dami ila al-mudghah yakni qit'atan lahmin fi muddati 40 yawman thalithatan. Hadhihi ma'atun wa 20 yawman. Hadhihi mi'atun wa 20 yawman. Wa fi tawril mudghati tukhlaqu a'dha'uhu wa yatabayyanu annahu janin. Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yakunu mudghah." Kemudian 40 hari yang ketiga, berubahlah yang tadinya segumpal darah menjadi apa? Segumpal daging. Iya. Hadhihi mi'atun wa 20 yawman. Dan ini semuanya menjadi berapa? 120 hari. Wa fi tawri al-mudghati
tukhlaqu a'dha'uhu wa yatabayyanu annahu janin. Setelah melewati 120 hari tadi, iya, maka di masa itulah akan dibentuk dari segala rupanya. Jasadnya, ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, di masa itulah. Iya. Ketika janin itu sudah berumur berapa? 120 hari, maka akan dibentuk oleh Allah. Dari wajahnya, dari kakinya, dari tangannya. Iya. Jadi itu semuanya adalah murni rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa yatabayyanu annahu jadin, dan di hari itu atau di fase itu dipastikan bahwa dia sudah dikatakan sebagai janin. Makanya ketika ada seorang ibu yang keguguran, maka dicek kehamilannya sudah berapa bulan. Jika sudah melewati 120 hari, kemudian keguguran dan bisa dikeluarkan, dan harus dikeluarkan. Kalau tidak pasti akan menjadi penyakit. Kapan sudah berbentuk manusia, ketika dia meninggal, maka harus dikuburkan sebagaimana layaknya manusia biasa. Iya. Apakah harus diakikahkan? Ini pertanyaannya. Sering bertanya demikian. Ustadz, ini istri saya yang keguguran. Iya. Umur kandungannya sudah 4 bulan, 5 bulan. Keguguran. Sudah berbentuk manusia juga, Ustadz. Apakah saya harus akikahkan? Jawabannya bagaimana? Hah? Kalau untuk proses pemakamannya kan jelas. Kapan sudah berbentuk manusia, sudah ada ruhnya, maka ketika dikuburkan sebagaimana manusia. Iya, disolati, dikuburkan. Jelas? Pertanyaannya, apakah diakikahkan? Mudah. Kenapa tidak? Tapi ada anak lahir. Akikah atau tidak? Tidak diakikah. Sebab apa maksud pensyariatan akikah? Apa maksud pensyariatannya? Sebagai wujud syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah meninggal. Iya. Makanya ketika seorang itu dia mendapatkan musibah ya, dengan seorang istri yang hamil kemudian keguguran dan melahirkan seorang anak yang sudah meninggal, tidak diakikahkan di situ. Tidak diakikahkan. Kenapa? Karena maksud pensyariatan adanya akikah untuk mensyukuri nikmat pemberian anak. Jadi kalau seandainya anak tersebut sudah meninggal atau lahir dalam keadaan meninggal, maka tidak ada akikahnya. Tapi apakah disolati, dikuburkan sebagaimana manusia biasa? Naam. Disolati, dikuburkan sebagaimana manusia pada umumnya. Baik. Tinggal sedikit ya, kita baca. Lanjut. Summa qala hafizahullahu ta'ala qala summa yursalul malak, yakni summa fil arba'ina ar-rabi'ati tamama arba'ati ashhur ay 120 yawman yursalu ilaihi al-malak al-muwakkalu bil ajinnati fayadkhulu alaihi fi batni ummi. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian pada umur 120 hari diutuslah seorang malaikat, yakni fil arba'ina ar-rabi'ati tamama arba'ati ashhur. Apabila sudah sempurna berumur 120 hari, diutuslah seorang malaikat, malaikat yang diutus oleh Allah kepada janin, fayadkhulu alaihi fi batni ummih. Kemudian malaikat tersebut masuk ke dalam rahim seorang perempuan, masuk dia. Bagaimana kaifiat masuknya jangan ditanyakan. Sudah imanin saja bahwasanya itu adalah sabda Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk masuk ke dalam rahim seorang ibu, kemudian dicatat. Apa yang dicatat? 4 perkara tadi, tentang ajalnya, rezekinya, perbuatannya, apakah dia bahagia ataukah sengsara. Jelas? Baik, ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasannya di sesi yang kedua setelah salat Isya. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd.
Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan lanjutkan pembahasan kitab pada sesi yang kedua ini dan masih dalam penjelasan dari hadits yang keempat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala hafidhahullahu ta'ala. Qala thumma yunfakhu fihi ar-ruh. Ar-ruh allati yataharraku biha. Ruhul hayat. Wa qad ajaza al-basharu ay ya'lamu haqiqata hadhihi ar-ruh fahiya sirrun min asrarillahi azza wa jal. Qala ta'ala wa yasalunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Wa ma utitum minal ilmi وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فلا أحد يعلم حقيقة هذه الروح وإنما هو شيء يأتي به الملك فينفخه في هذا الجنين فيتحرك ويحيا بإذن الله عز وجل فإذا جاء الموت خرجت هذه الروح فيحمل الجسم ويصير جثة فما دامت فيه جثة فما دامت فيه الروح فهو حي. Tubuh, jasad tubuh. Taib. Wa idza kharajat fahadha ala qismain imma an takhruja bin naum wa hadhihi wafatun sughra wa imma an takhruja bil maut wa hadhihi al wafatul kubra. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Tsumma yanfukhu fihi ar-ruh." Setelah diutus malaikat masuk ke dalam rahim, kemudian malaikat tersebut meniupkan ruh. Iya, jadi jadi domir tersebut bisa kembali kepada malaikat dan juga bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali mungkin malaikat yang meniupkan ruh atas izin Allah, ataukah Allah Subhanahu wa taala yang langsung meniupkan ruh kepada janin. Iya. Ar-ruhul lati yataharraku biha. Ruh yang dengannya janin tersebut bisa bergerak. Iya. Dengannya makhluk tersebut bisa hidup karena adanya ruh. Yang sebenarnya ruh ini merupakan inti kehidupan setiap manusia. Kapan ada ruh, maka ada kehidupannya. Dan ketika ruh sudah dicabut, maka tidak ada kehidupan. Jelas? Ada suatu hal yang menarik terkait dengan pembahasan ruh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang Allah turunkan kepada nabinya sebagai ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dalam surah Asy-Syura Allah mengatakan, demikianlah wahai Muhammad, apa yang kami wahyukan kepada engkau itu sebagai ruh dari perkara kami. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya berupa dua wahyu, Al-Qur'an dan sunnah, dan keduanya hal tersebut disebut dengan ruh. Kenapa demikian? Kata para ulama menunjukkan bahwasanya seorang yang mempelajari dua wahyu ini, maka sebenarnya mereka akan mendapatkan ruh yang sebenarnya, yang dengannya mereka akan mendapatkan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang bahagia. Dan seorang yang jauh daripada dua wahyu ini, mereka seakan-akan dikatakan sebagai orang yang tidak mendapatkan ruh atau dianggap sebagai orang yang mati. Dianggap sebagai orang yang mati. Iya. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-An'am. Iya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan antara seorang yang berada dalam sebuah kegelapan, orang yang mati, itulah mereka-mereka yang tidak mempelajari wahyu Allah, Al-Qur'an dan sunnah. Dan bagi mereka yang mendapatkan kehidupan dari Allah, mendapatkan kehidupan di sini karena dia sudah mendapatkan ruh. Apa ruh yang mereka dapatkan? Ruh yang mereka dapatkan disebabkan karena mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dikatakan oleh penulis ruhul hayah. وقد عجز البشر أن يعلموا حقيقة هذه الروح فهي سر من أسرار الله عز وجل. Ruh yang dengannya janin tersebut bisa bergerak, itulah yang disebut dengan ruh kehidupan. Iya.
ruh kehidupan. Dan sungguh manusia sangat lemah untuk mengetahui bagaimana hakikat daripada ruh tersebut. Padahal ruh ini merupakan sesuatu yang melekat pada tubuh manusia. Ibaratnya manusia tersebut, antara ruh dengan manusia itu sangat dekat, sampai-sampai tidak berjarak. Namun bersamaan demikian, manusia tidak bisa mengetahui bagaimana hakikat daripada ruh. Iya. Padahal antara dia dengan manusia sangat dekat. Bahkan tidak berbatas. Tapi coba lihat bagaimana manusia sangat lemah. Tidak bisa mengungkapkan dan tidak bisa membayangkan bagaimana hakikat daripada ruh tersebut. Dan hebatnya lagi ketika ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mata tersebut akan ikut bersama dengan ruh. Makanya seringkali orang yang wafat itu biji matanya akan melihat ke atas itu. Karena dia mengikuti ruh yang diangkat. Iya. Seperti disebutkan dalam sebuah hadits, ya, sesungguhnya ruh apabila dicabut, maka tabi'ahul basar, akan diikuti oleh mata. Dan kebanyakan orang yang meninggal itu sedang terbelalak matanya karena dia mengikuti ruh yang dicabut tadi. Dan ketika matanya sudah terbelalak, dianjurkan untuk taghmid al-basar, ditutup matanya. Jelas? Baik. Ini terkait dengan ruh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ruh ini, kata beliau, merupakan rahasia dari rahasia Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan mereka manusia, ini di antara ilmu tafsir, ya, hampir kebanyakan ketika ada sebuah ayat yang membahasakan dengan kalimat wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad, itu biasanya maksud daripada mereka tersebut adalah para sahabat yang mereka mempertanyakan langsung suatu perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak dalam surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ada empat tempat. Iya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka para sahabat bertanya kepada engkau Muhammad tentang apa? Tentang khamar dan perjudian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang apa yang diinfakkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka para sahabat bertanya kepada engkau Muhammad tentang darah haid. Iya. Dan ada beberapa ayat, ya, itu konteksnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertanyaan para sahabat yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antaranya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang ruh, bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada para sahabatmu, sesungguhnya ruh merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidaklah diberikan ilmu tentang ruh tersebut kecuali sangat sedikit. Jadi manusia hampir-hampir tidak ada yang mengetahui tentang hakikat daripada ruh tersebut, bagaimana kaifiatnya, bentuknya, jaraknya antara dengan manusia, tidak ada yang mengetahuinya. Iya. Fala ahada ya'lamu haqiqata hadhihi ar-ruh wa innama huwa syai'un ya'ti bihi al-malak fayanfukhu fi hadzal jadid. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang hakikat daripada ruh ini. Ya. Wa innama huwa syai'un ya'ti bihi al-malak. Karena ini adalah sesuatu yang ditiupkan oleh malaikat kepada janin. Ya. Karena dia merupakan sesuatu yang ditiupkan oleh malaikat kepada janin. Berarti di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala lebih menguatkan bahwa tentang kalimat yanfukhu, meniupkan, siapa yang meniupkan di sini? Apakah malaikat secara langsung ataukah Allah Subhanahu wa taala? Yang intinya ada dua kemungkinan di situ. Bisa dikatakan malaikat yang meniupkan ruh, tapi tentunya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Ha? Atau yang kedua, kalimat yanfukhu fihi ruh, dia meniupkan ruh, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik. Kemudian fayataharraku wa yahya biidnillah. Setelah ruh tadi ditiupkan kepada janin, maka sehingga dia pun bergerak dan dia hidup atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ja'at al-maut kharajat min hadhihi ar-ruh. Apabila datang kematian, maka keluarlah ruh ini pada jasad manusia. Ini tentang manusia yang ketika mereka mati itu dipastikan sudah tidak ada ruhnya, diangkat dan diambil. Fayamhadu al-jismu wa yasiru juthatan. Maka jasad itu menjadi kaku, tidak bergerak, wa yasiru juthatan, sehingga manusia itu menjadi jasad yang tidak berguna lagi. Itu namanya jutha, jasad. Famadamat fihi ar-ruh fahuwa hayyun. Dan selama jasad ini atau manusia tersebut ada ruhnya, maka dia dikategorikan sebagai orang yang hidup. Fa idza kharajat fa hadha 'ala qismain. Apabila keluar ruhnya ini, maka ada dua bagian situ. Yang pertama, wa imma an takhruja bin naumi fa hadhihi wafatun sughra. Kadang ruh itu dicabut pada saat seorang hamba tidur. Jadi Masya Allahnya ketika manusia sedang tertidur, apakah tidur pagi ataukah tidur siang ataukah tidur malam, itu sebenarnya ruh mereka dicabut dan diangkat naik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka terbangun kembali, itu artinya Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruh tersebut kepada jasadnya masing-masing. Di waktu itulah mereka langsung tersadarkan dan terbangun. Itulah yang disebut dengan kematian kecil. Kenapa disebut kematian kecil? Karena manusia pada saat tidur diambil juga ruhnya oleh Allah, dipegang. Makanya tidur disebut dengan kematian kecil. Ini jenis yang pertama terkait dengan keluarnya ruh. Keluarnya ruh pada saat tidur. Yang kedua, wa imma an takhruja bil maut fa hadhihi al wafatul kubra. Yang kedua, ruh yang dicabut atau keluar disebabkan karena kematian. Maka ini disebut dengan apa? Kematian yang besar. Kematian yang besar. Baik, ini terkait dengan ruh yang melekat pada jasad manusia. Harusnya kita berpikir bahwasanya ada ruh yang paling inti daripada itu. Ruh apa tadi? Ruh yang terkait dengan seorang mempelajari Al-Quran dan Sunnah, itu merupakan ruh untuk kehidupan manusia. Karena seorang hamba yang senantiasa punya perhatian terhadap dua wahyu ini, maka semakin besar pula ruh yang didapatkan. Semakin hidup dia, semakin bagus hidupnya, semakin luar biasa hidupnya. Karena dia memperhatikan dari wahyu tadi. Dan sepanjang manusia tersebut dia jauh daripada wahyu Allah yang merupakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka semakin hilang pula ruh tersebut dalam kehidupannya. Dia hidup, dia hidup, ada ruh pada jasadnya, tapi bukan ruh yang sebenarnya. Bukan ruh yang sebenarnya. Sebab ruh yang sebenarnya itu adalah ketika seorang itu mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Jadi seorang yang tidak mempelajari dua perkara tadi ini dianggap sebagai mayat-mayat yang berjalan. Dianggap sebagai mayat-mayat yang berjalan. Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه هذه النوم وقال توفته رسلنا هذه الوفاة الكبرى رسلنا يعني ملائكة الموت. Baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan dialah yang mewafatkan kalian di malam hari. Maksudnya apa ini? Maksudnya pada saat manusia sedang tidur di malam hari, Allah mewafatkan mereka. Kenapa disebut dengan wafat?
Karena pada saat manusia sedang tertidur, diambil rohnya oleh Allah. Nah, pada saat ada seorang yang tidur kemudian tidak bangun-bangun, iya, itu artinya rohnya mereka ditahan oleh Allah. Hah? Ini mungkin sering kita dapati juga. Orang-orang yang ketika mereka tidur di siang hari, di pagi hari, di malam hari, tidurnya secara terus-menerus, tidak bangun-bangun lagi. Kenapa? Karena rohnya di tangan Allah, Allah tahan itu. Dari dikembalikan kepada jasad. Sehingga mereka yang tadinya mati kecil, kemudian berpindah menjadi mati besar. Iya. Jadi seorang itu berpikir yang ketika dia tidur itu, jangan sampai tidurnya itu menjadi tidur yang panjang sekali. Tidur terakhir kalinya dalam kehidupan dunia ini. Sebab yang namanya ketika seorang tidur itu, rohnya di tangan Allah Subhanahu wa taala, ditahan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak kembalikan, Allah kembalikan. Jika Allah berkehendak ditahan, maka dia akan ditahan itu. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semuanya. Makanya seorang ketika tidur ada zikir-zikir yang harus diucapkan. Bukan harus tapi dianjurkan untuk diucapkan. Zikir apa itu? Itulah zikir-zikir sebelum tidur. Iya. Dari ayat kursi, dari 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, dari banyak lagi bisa dibaca tentang surah Tabarak, surah Al-Mulk. Iya. Dan paling ringkasnya adalah apa doa sebelum tidur yang paling ringkas? Ini sering diajarkan di TPA ini. Mas antum dah hafal kan? Ayo apa semuanya? Itu dia. Ringkas sekali, harus dibaca itu. Iya. Diharapkan agar supaya seorang ketika tidur dan dia awali dengan doa, dia insyaallah ta'ala akan mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang tentang al-wafatul kubra, tentang kematian besar, tawaffat rusuluna. Seorang manusia yang diwafatkan oleh rasul-rasul kami. Iya. Maksudnya malaikat-malaikat pencabut ruh, pencabut nyawa, mereka lah yang akan ditugaskan oleh Allah untuk mencabut ruh manusia pada saat mereka meninggal. Baik, lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى ينفخ فيه الروح وهذا من آيات الله عز وجل وهذا كما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هذا آدم عليه السلام ثم جعلناه نطفة في قرار مكين هذه 40 الأولى ثم خلقنا النطفة علقة يعني دما فخلقنا العلقة مضغة يعني قطعة اللحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين قال تعالى وقد خلقكم أطوارا هذه الأطوار التي تأتي على الجنين في بطن أمه طور النطفة طور العلقة طور المضغة طور العظام واللحم ثم يكون إنسانا هذا خلق الإنسان وهذا من عجائب قدرة الله جل وعلا قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. Baik. Nabi SAW mengatakan yanfukhu fihi ruh. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada janin. Ini kata beliau, kata penulis hafizahullah taala, wa hadza min ayatillahi azza wa jalla. Jadi ini merupakan tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mampu meniupkan ruh dan dilemparkan ke dalam rahim seorang perempuan. Coba lihat bagaimana maha kuasanya Allah dan bagaimana maha besarnya Allah. Allah mampu untuk segala sesuatu. Sampai dalam urusan meniupkan ruh dan dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu, seorang perempuan. Itu luar biasa. Bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, Allah yang lebih mengetahui. Allah yang lebih mengetahui. Kalau untuk perkara seperti ini saja Allah mampu untuk mengerjakannya, tentu perkara yang lain Allah lebih mampu lagi. Allah lebih mampu lagi. Jika Allah mampu menciptakan manusia dari setetes air mani, maka Allah Subhanahu wa taala ketika membangkitkan manusia dari sesuatu yang ada kemudian dibangkitkan lebih mudah lagi.
Sebab banyak manusia yang mengingkari akan kebangkitan hari kiamat. Kebangkitan manusia di hari kiamat mereka ingkari. Dengan anggapan katanya tidak masuk akal Allah bisa membangkitkan manusia yang tadinya sudah mati kemudian dibangkitkan kembali. Jangankan untuk urusan membangkitkan ya. Ini menciptakan sesuatu yang tidak ada dari setetes air mani ini. Kita bisa coba lihat, kita punya jasad yang sempurna, punya mata, penglihatan, telinga, hidung. Kita semuanya berasal dari setetes air mani. Dari setetes air. Allah ciptakan, Allah proses penciptaan tersebut di dalam rahim seorang ibu. Berproses dia. 40 hari masih dalam fase setetes air mani. 40 hari kemudian berubah menjadi setetes atau segumpal darah. 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal daging. Kemudian diberikan tulang-tulang, kemudian tulang tersebut diliputi dengan daging-daging. Itu Allah sebutkan dalam surah yang akan dibacakan oleh penulis. Hafizahullah ta'ala. Iya. Nah, dari sini harusnya menambah keimanan kita ya. Menambah keimanan kita akan kebesaran, akan maha agungnya Allah. Bahwa dia maha mampu atas segala sesuatu. Maka ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, ya untuk masalah-masalah kita itu sangat mudah bagi Allah untuk menyelesaikannya. Ini untuk perkara menciptakan manusia ya. Yang tadi sudah kita sebutkan sangat mudah bagi Allah, apalagi untuk menyelesaikan urusan kita. Maka jangan pernah mengatakan Allah tidak mampu menyelesaikan urusan saya, tidak mampu memberikan solusi dari permasalahan saya. Siapa yang bilang? Untuk perkara yang sangat besar saja Allah maha mampu. Iya. Apalagi untuk menyelesaikan urusan kita yang sangat-sangat sepele bagi Allah, sangat mudah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah jikalau berkehendak sesuatu, Allah hanya mengatakan kun. Kun, maka langsung jadi. Langsung jadi, langsung selesai urusan. Iya. Namun banyak-banyak di antara kita ya, banyak-banyak di antara kita apakah yang sudah belajar ataukah yang awam, banyak-banyak di antara kita yang masih meragukan akan kesempurnaan, akan kehebatan, akan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka berdoa itu penuh dengan keraguan, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan ketidakpercayaan, penuh dengan ketidakyakinan. Ini kalau saya berdoa Allah mampu tidak ya? Subhanallah, segitunya manusia. Iya. Jadi saya katakan perkara seperti ini harusnya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Kemudian yang terakhir kata penulis hafizahullah taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari gumpalan-gumpalan tanah. Itulah penciptaan Adam alaihissalam. Jadi Adam diciptakan oleh Allah dari gumpalan-gumpalan tanah, dikumpulkan dari berbagai jenis-jenis tanah, disatukan oleh Allah, muncullah dan terciptalah Adam alaihissalam. Karenanya setiap keturunan Nabi Adam itu mereka memiliki banyak warna kulit. Karena memang pada dasarnya penciptaan Adam itu Allah kumpulkan dari berbagai jenis macam tanah. Jelasnya ada tanah yang keras, tanah yang lembek, tanah yang hitam, yang putih, yang merah. Dari situlah muncul keturunan Nabi Adam yang semuanya beraneka ragam dari jenis kulitnya. Subhanallah. Baik. Kemudian hadza Adam alaihi salam, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian setelah Nabi Adam Allah ciptakan untuk menciptakan generasi atau anak keturunan Nabi Adam, Allah mengatakan, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian kami ciptakan manusia dari setetes air mani fi qararin makin, sebuah tempat yang sangat kuat, itulah rahim. Fi qararin makin maksudnya tempat yang sangat terjaga lagi kuat. Iya. Kemudian hadhihi al-arba'una al-ula. Inilah proses pertama penciptaan manusia selama 40 hari mereka masih segumpal air mani atau setetes air mani. Tsumma khalaqnahu nutfatan 'alaqatan. Kemudian setelah air mani berubah menjadi segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian kami ciptakan dari segumpal darah menjadi segumpal daging, yakni qit'at lahmin. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman.
fakasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kami ciptakan dari segumpal daging itu, iya, adanya tulang-tulang, tulang belulang. Dari tulang itu kami balut, kami liputi dengan daging-daging juga, kata Allah. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Kami ciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik yang menciptakan. Berdasarkan ayat ini, para ulama menyebutkan bahwasanya sebagaimana Allah dikatakan yang menciptakan, maka demikian pula manusia dan makhluk yang lainnya juga dikatakan menciptakan. Hanya saja untuk penciptaan Allah dengan makhluknya itu berbeda. Allah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Adapun manusia ketika dikatakan mereka menciptakan, maka dalam artian mereka mengubah bentuk dari yang ada, dirubah menjadi bentuk yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, sebaik-baik yang menciptakan. Sebab dialah yang pertama kali yang membuat yang namanya menciptakan itu. Allah yang pertama kali yang mengatur yang namanya penciptaan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang paling baik dalam urusan menciptakan. Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan sesuatu itu penuh dengan kesempurnaan, penuh dengan keindahan, penuh dengan maslahah dan kebaikan. Adapun manusia ketika menciptakan sesuatu, kadang ada baik, kadang tidak baik. Kan begitu? Kadang ada manfaatnya, kadang tidak ada manfaatnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu, sampai sekalipun iblis Allah ciptakan, ya, itu juga ada kebaikannya dari sudut yang lain. Bukan pada jinnya, bukan pada iblisnya. Tapi maksud daripada penciptaan jin, iblis, itu pada sudut yang lain ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Untuk menguji manusia. Memang pada zatnya iblis adalah kejelekan, tapi pada sudut yang lain ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Untuk menguji manusia. Siapakah yang taat kepada iblis, siapakah yang yang jauh dari perintah iblis. La'natullah. Jelas ya? Sampai sekalipun Allah menciptakan Fir'aun juga ada kebaikan dari sudut yang lain. Tapi pada zatnya Fir'aun itu kejelekan. Tapi pada sudut yang lain ada kebaikan. Apa kebaikannya? Dari situlah terlihat mana yang beriman kepada Allah, mana yang beriman kepada Fir'aun. Jelas? Baik, mungkin ini saja ya yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga dari apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada seluruhnya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh.